Mari kita berdoa. Berkatilah kebaktian pagi ini. Berilah firman-Mu yang hidup untuk menghidupkan kami dan beri kekuatan kami untuk menjadi saksi Kristus yang boleh membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mimpin dan Tuhan menarik manusia datang mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara kita hari ini akan meneruskan dengan khotbah tentang panggilan Tuhan kepada Musa. Panggilan Tuhan kepada Musa bukan satu peristiwa yang biasa. Saban hari manusia hidup, pagi bangun, malam tidur, setiap hari ada rutinitas yang sibuk kita kerjakan untuk kepentingan pribadi bersama-sama. Tapi pada waktu Tuhan pilih satu hari, memanggil seseorang untuk melakukan tugas yang penting, maka dunia mulai berubah. Panggilan Tuhan terhadap Musa menjadi satu hari yang berubah seluruh sejarah manusia. Karena sebelum Musa dipanggil, tidak pernah ada firman Tuhan yang ditulis menjadi buku di dalam hidup manusia. Meskipun di dalam sejarah banyak buku yang ditulis, tetapi Musa dipanggil untuk menjadi pertama kali firman Tuhan tercatat di dalam buku manusia, memberikan manusia mempunyai kemungkinan mengerti bagaimana ciptaan Tuhan, bagaimana rencana Tuhan, bagaimana pimpinan Tuhan untuk seluruh umat manusia. Adam dipanggil tidak diberikan firman. Abraham dipanggil tidak diberikan wahyu kebenaran. Tapi Musa dipanggil. Mulai ada firman yang dicantum menjadi bahasa yang boleh dimengerti oleh manusia. Pentingnya Musa membongkar, merubah, memulai satu sejarah yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pengertian bagaimana Tuhan mencipta, bagaimana sejarah berjalan, dunia menuju ke akhir dan titik terakhir manusia dan sejarah akan bertemu dengan peristiwa apa hanya mungkin dimengerti melalui kitab suci orang Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada orang yang namanya Musa yang bertemu dengan pimpinan Tuhan, bertemu dengan panggilan Tuhan yang merubah sejarah seluruh dunia, sejarah seluruh umat manusia. Pada hari itu Musa membawa domba-domba pergi mencari rumput, mencari minum, menggembala mereka. Hari itu di Gunung Sinai ada semak duri yang terbakar, tetapi semak durinya tidak musnah, tidak dibinasakan, tetap berada di situ. Ini mujizat yang menarik perhatian Musa. Musa yang saban hari berada di padang belantara, dia melihat gejala alam setiap hari sama, tetapi hari ini ada mujizat pemeliharaan Tuhan yang memberitahu kepada dia akan terjadi satu peristiwa yang besar. Apakah artinya semak duri dibakar tapi tidak musnah? Apa artinya api begitu besar tapi tidak bakar habis semak duri yang kering itu? Dia mengetahui ini berarti Israel di dalam penganiayaan, di dalam penindasan, tapi tidak mungkin dimusnahkan. Beberapa puluh tahun yang lalu, dia berusaha menghancurkan dengan tangan sendiri, pukul orang Mesir supaya mati. Dia kira dengan keberanian kedagingan, keberanian nafsu seorang pria yang begitu berani boleh menolong bangsanya sendiri. Tapi akhir dia rasa tidak mungkin. Akhirnya dia yang dikucil keluar. Dia yang ketakutan masuk ke Mesir. Dan dia yang mungkin dibunuh. Sehingga dia melari ke diri kepada belantara di Midian.
Dan di situ dia ketemu dengan orang yang berikan air kepada untanya. Dia menolong dan akhirnya dia diterima oleh keluarga dari seorang imam daripada agama lain. Dan dia menjadi anak menantu. Sekarang dia membawa dombanya untuk menerima air, menerima rumput. Di tengah-tengah penggembalaan dia berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu di dalam hidup rutinitas sehari-hari engkau lakukan, mendadak Tuhan berkata kepada kamu, mendadak Tuhan bertemu dengan kamu, mendadak Tuhan mau berbicara dengan kamu. Sudah siapkah engkau? Engkau bisa membedakan saat inilah saat saya bertemu dengan Tuhan. Hari itu bagi Musa hari seperti biasa. Tapi hari itu bagi Tuhan hari yang seluruh dunia dirubah karena panggilan Tuhan tiba kepada seorang anak muda. Waktu itu Musa bukan anak muda seperti biasa. Dia seorang yang sudah hidup 80 tahun di dunia ini. Dia sudah kelihatan orang tua, tapi dia masih sehat luar biasa. Karena Alkitab mengatakan Musa pada waktu umur 120 tahun, matanya masih jelas, kupingnya masih dengar dengan baik, tubuhnya masih kuat. Bahkan Tuhan pada waktu Musa umur 120 tahun memberikan satu perintah, naik gunung Nebo. Engkau sendiri sampai di atas situ, saya akan tunjukkan engkau sesuatu yang saya mau beritahu kepada engkau. Berapa tahun yang lalu saya sendiri pergi ke Bukit Nebo. Saya naik ke bukit itu, melihat apa ya yang dilihat oleh Musa 3.500 tahun yang lalu. Di bukit yang tinggi itu, yang sudah umur 120 tahun, dengan badan yang sudah lemah, usia yang sudah sangat tua, dia naik terus. Tuhan seperti kejam sekali. Tuhan berkata, Musa, jangan berhenti, naik terus. Setelah sampai di atasnya Bukit Nebo, Tuhan berkata, lihatlah ke tempat yang jauh. Waktu Musa lihat ke tempat yang jauh, engkau melihat tidak? Dia bilang, saya lihat. Karena matanya masih jelas. Orang umur 120 tahun sebelum Musa melihat di tempat yang jauh ada tanah perjanjian. Musa, itulah tempat yang saya janjikan untuk nenekmu, untuk orang-orang tuamu, bahwa keturunannya akan menikmati tanah perjanjian itu. The promised land I will give to your descendants. I will give you to the Israeli people. Tempat yang mengalirkan madu, tempat yang mengalirkan susu, tempat yang menyukupi kebutuhan seluruh umat bangsa Israel. Itulah tempat yang saya hadiahkan kepada keturunanmu. Engkau lihat, sesudah lihat Tuhan berkata, engkau tidak boleh masuk. Loh, apa artinya? Suruh saya lihat tapi aku tidak boleh masuk. Karena engkau tidak menghormati saya di hadapan umatku. Peristiwa apakah yang mengakibatkan Tuhan mengatakan kalimat hukuman ini kepada dia? Musa, engkau pernah melakukan satu hal yang mempermalukan saya. Engkau pernah memukul batu itu sampai keluarkan air untuk kali kedua. Batu itu adalah batu yang mewakili Yesus Kristus. Engkau pernah pukul pertama kali, mengalirkan air, mengisi kebutuhan kehausan dari orang-orang Israel. Tetapi kali kedua engkau tidak minta persetujuan saya. Engkau memukul batu itu. Kenapa? Karena saya sudah mempunyai pengalaman. Saya pernah pukul batu. Dan Tuhan memberkati pukulan itu. Batu itu keluar air, menghentikan kehausan daripada Israel. Saya sudah mempunyai pengalaman itu. Saya pukul lagi.
Saudara-saudara, banyak orang melayani Tuhan pakai pengalaman. Saya sudah pernah khotbah ini. Saya sudah pernah lakukan itu. Sekarang saya lakukan lagi. Tuhan akan terus memberkati seperti sedia kala. Saya berkata, saudara, jangan kira engkau sudah mempunyai pengalaman, baik berkhotbah, baik menginjili, baik engkau mengatur ini dan itu di dalam pekerjaan Tuhan. Lalu engkau kira engkau sudah punya pengalaman, engkau boleh melakukan lagi. Tuhan berkata, setiap kali engkau melakukan apa, carilah kehendakku. Mintalah pertujuan dan bimbinganku. Jangan bersandar kepada pengalamanmu sendiri. Musa tidak minta petunjuk dari Tuhan. Musa tidak minta kuasa dan pemperbolehan dari Tuhan untuk kali kedua. Dia pukul batu itu. Tuhan marah. Kedua kali pukul, kenapa Tuhan marah? Pertama kali pukul, kenapa Tuhan tidak marah? Karena batu itu melambangkan Kristus yang hanya boleh mati satu kali. Kristus tidak boleh mati kedua kali. Musa tidak tahu arti rohaninya. Musa cuma mengetahui saya punya pengalaman. Saya kerjakan sesuatu yang saya pernah kerjakan. Maka Tuhan pasti memberkati seperti dulu dia pernah memberkati itu. Pengalaman itu menakutkan. Pengalaman itu bahaya. Kalau pengalaman tidak diberkati oleh Tuhan, pengalaman yang banyak tidak tentu mendatangkan pemberkatan Tuhan yang baru. Itu sebab Tuhan berkata, Musa, Musa, engkau pernah tidak memuliakan aku, tidak menghargai aku di hadapan umatku. Dan engkau pukul batu itu 2 kali. Itu sebab saya tidak izinkan engkau masuk ke dalam tanah Kanaan. Engkau boleh naik gunung, sudah naik tidak boleh turun. Engkau sudah naik gunung, engkau mesti mati di dalam gunung ini. Saudara-saudara, tidak lama kemudian Musa sudah melihat tanah Kanaan yang indah sekali. Dan Musa tidak diizinkan masuk. Dia sama seperti generasi pertama yang dibawa keluar dari Mesir. Semua mesti mati di dalam padang pasir. Dan dia tidak bisa masuk. Dan dia mati. Waktu Musa mati, Tuhan sendiri mengkuburkan dia. Dan Tuhan memimpin orang Israel masuk ke tempat Kanaan yang dijanjikan itu melalui Yosua yang meneruskan Musa. Saudara, semua arti ini mempunyai makna yang sangat penting untuk kerohanian kita. Manusia jangan bersandarkan pengalaman. Manusia jangan sandarkan kebolehan kita. Karena kita pernah melakukan sesuatu. Akhirnya kita kira kita ulang-ulangi terus. Berkat Tuhan akan terus sama seperti dulu. Tidak. Tuhan mau kita setiap kali bersandarkan kepada Dia. Setiap kali minta petunjuk daripada Dia. Jangan sombong karena engkau mempunyai pengalaman. Saudara-saudara, itu setelah 40 tahun kemudian. Tapi sebelum 40 tahun terakhir ini merupakan kali ketiga. 40. 3 kali 40 adalah berapa? Jawab. 3 kali 40 adalah berapa? 3 kali 40 adalah berapa? 120. Itulah umurnya Musa. Musa umur 120 tahun. Boleh dibagi 3 kali. 40 tahun, 40 tahun, dan 40 tahun lagi. 40 tahun pertama, Musa hidup di dalam istana Mesir. Mengalami kekayaan, kenikmatan, dan seenaknya karena anak perempuan raja Mesir mempungut dia sebagai anaknya. Dia menikmati
kemewahan, kemuliaan, kekayaan, kuasa besar yang luar biasa. Tetapi setelah 40 tahun berhentilah kenikmatan itu. Karena apa? Dia mempunyai iman yang menghalangi dia terus menikmati hidup itu. Dia mempunyai iman percaya Israel sedang dianiaya, orang Israel sedang ditindas. Dia harus membalas dendam. Dia harus menganiaya kembali orang Mesir. Maka Musa membunuh orang Mesir. Dan kira itu kemenangan, kira itu penolongan. Dia kira itu sesuatu yang bisa dikerjakan untuk membantu bangsa sendiri. Tapi tidak sangka diketahui orang Mesir dan dia harus dibunuh. Maka dia melarikan diri. Karena Musa melarikan diri daripada tanah Mesir, maka berhentilah 40 tahun pertama yang mengalami kenikmatan, kekayaan, kemewahan, kemuliaan yang besar. Dan dia mulai hidup tersendiri. Hidup begitu kejam. Kadang-kadang kekayaan, kenikmatan kita tidak terulang. Kadang-kadang kita merosot dari tempat paling kaya menjadi paling miskin. Dari paling mewah menjadi paling sederhana. Dari paling ramai menjadi paling sepi. Musa hidup seorang diri di dalam padang belantara di Midian. Dia hanya bisa menggembalakan domba-domba, ratusan, ribuan, jutaan domba. Tapi tidak ada seekor domba yang mengerti bahasa yang dia tahu. Tidak ada satu ekor domba yang mengerti pengertian yang dia pelajari. Dia mempelajari semua pengetahuan dari Mesir. Dia berbicara dengan fasih. Dia berkata-kata dengan pengertian. Dia berbijaksana lebih tinggi dari siapapun. Tapi apa yang dia bicarakan hanya dijawab oleh domba-dombanya. Meh, meh. Dia sepi. Dia tidak bisa komunikasi. Saudara-saudara, kalau engkau sering pidato yang dengar ratusan ribu, mendadak domba-domba meh sama kamu. Engkau merasa apa? Engkau rasa hidup ada arti apa? Dia rasa tidak ada arti apa-apa. Dia cuma tunggu pimpinan Tuhan mau bawa saya kemana. Saya sekarang sudah mulai umur 80. Apa hidup saya seperti di padang belantara ini? Saya dulu pernah hidup mewah, nikmat, kaya, lancar, sukses di istana. Sekarang saya hidup tersendiri, miskin, mengalami kesepian, mengalami kesia-siaan yang tidak ada bandingnya. Hari ini dia membawa domba-domba sampai di padang gurun dekat Sinai. Di situ ada api yang membakar semak duri. Tapi semak duri ini tidak dihanguskan. Tidak dimusnahkan. Dia mulai mengetahui apakah ini berarti orang Israel dianiaya, ditindas, tapi tidak mungkin musnah. Apakah ini berarti Tuhan memelihara orang Israel? Apakah ini berarti Tuhan membiarkan Israel mendapatkan penganiayaan, tapi akhirnya tetap dipelihara oleh Tuhan? Dia baru pikir, tidak ngerti apa yang terjadi. Mendadak dengar suara, Musa, Musa, copotlah kasutmu. Karena tempat yang engkau berdiri adalah tempat yang suci. Ini pertama kali konsep kesucian ilahi yang hanya berada di surga turun ke bumi. The place where you are standing is a holy place. Now take off your shoes because you are standing on the place of the holiness. Karena engkau berdiri di tempat yang suci, maka copotlah kasutmu. Dia cepat-cepat membuka sepatu, berlutut di hadapan Tuhan. Hari ini kunjungan kesucian datang ke dunia. Hari ini Allah yang kudus mengunjungi saya yang najis ini. Oh Tuhan, dengan gentar dia takut. Dia berlutut di hadapan Tuhan.
Apakah yang harus saya perbuat? Tuhan berkata, saya akan kirim engkau masuk ke Mesir. Engkau harus ketuk pintu dari istana. Engkau harus berjumpa dengan Firaun. Engkau berkata kepada dia, Allah mengutus saya. Keluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Pergi ke padang belantara. Supaya mereka boleh berbakti kepada saya. Mesir, tempat yang menakutkan. Firaun, orang paling besar kuasanya. Mesir, kerajaan terbesar di dunia. Saya seorang penggembala yang sudah 40 tahun berada di padang belantara. Meskipun saya pernah di Mesir, kalau saya kembali lagi ke negara itu, saya mungkin akan ditangkap. Saya mungkin akan dipenjarakan. Karena saya pernah membunuh orang Mesir. Makin mikir, makin takut. Dia tidak berani menjawab. Dan Tuhan berkata, Musa, Musa, aku kirim engkau pergi ke Mesir. Yang dia berani katakan adalah jangan saya. Tuhan panggillah orang lain. Utuslah orang lain kembali ke Mesir. Beritahu kepada Firaun supaya engkau menyelamatkan orang Israel daripada negara Mesir itu. Tuhan berkata, saya mengutus kamu, bukan orang lain. Tetapi saya tidak ada fasilitas. Kalimat ini jujur tidak? Saya minta saudara jawab. Waktu Musa berkata, aku tidak ada fasilitas. Kalimat ini jujur tidak? Jawab. Bisa jawab? Menurut kisah para rasul, Musa berfasilitas, pintar bicara, dan kerja apapun mempunyai bijaksana luar biasa. Saya mau tanya, mengapa Musa jawab Tuhan, saya tidak fasih, saya tidak pintar bicara. Apakah dia jujur? Saya kira dia jujur dan dia tidak jujur. Dia jujur karena dulu dia pernah fasih sekali. Tapi sudah 40 tahun tidak berkumpul dengan manusia. Hanya kumpul dengan domba. Fasihnya sudah hilang. Fasihnya sudah kurang. Dia sudah 40 tahun tidak lagi pernah bitato kepada manusia. Kambing, domba tidak mengerti bahasanya. Jadi dia kira saya sudah tidak bisa bicara. Saya percaya dia jujur. Dia tidak jujur karena dia pernah fasih. Kalau dia mau latih sebentar lagi, semua teknik, semua keberanian, dan semua kemungkinan bicara dengan fasih akan kembali. Jadi dia ya jujur, ya tidak jujur, seperti dia tidak salah. Sebenarnya dia salah. Di hadapan Tuhan dia berkata, aku tidak fasih. Tuhan menjawab, siapa yang bikin lidahmu? Siapa yang menciptakan mulutmu? Sehingga engkau berani melawan saya dan menganggap engkau tidak fasih. Saya akan kirim kakakmu namanya Harun mengganti kamu, mewakili kamu berbicara. Berarti Tuhan tidak pernah mau digoyangkan oleh manusia. Tuhan tidak mungkin dirubah oleh kemauan manusia. Apa yang Tuhan mau kerjakan pasti harus jadi. Jangan cerewet. Jangan melawan Tuhan. Jangan pakai segala alasan melawan kehendak Tuhan dan membela dirimu. Musa tidak bisa jawab apa-apa. Dan Tuhan berkata, pergilah ke Mesir, masuk ke istana, bicara sama Firaun. Dia tidak bisa apa-apa. Mendadak Musa menanya satu tantangan yang besar kepada Tuhan. Dengan pertanyaan sulit dijawab. Keberanian lebih besar dari siapapun. Musa menanya, engkau utus saya pergi melepaskan Israel. Engkau utus saya pergi berjumpa dengan Firaun. Saya mau tanya, siapakah engkau? Apakah namamu? Kurang ajar ya.
Musa bukan taat tapi berani melawan Tuhan dan berani tanya kabar Tuhan. Siapakah yang mengutus saya? Yang utus saya engkau. Tapi siapa namamu? Siapa engkau, Tuhan? Saudara-saudara, ini pertanyaan adalah pertanyaan menerobos sejarah kebudayaan manusia. Ini pertanyaan ada pertanyaan pertama kali di dalam seluruh kitab suci. Manusia tantang Tuhan. What is your name? Who are you? When you try to send me to go to Pharaoh. Engkau mengutus saya ke Firaun. Saya tanya Tuhan, siapa namamu? Siapakah engkau? Sehingga engkau mengutus aku. Saat itu Musa begitu berani menanya Tuhan. Musa berani menantang Tuhan. Dan Tuhan menjawab dia. You tanya namaku. You mau tahu saya siapa? Dengar. Aku adalah yang berada pada diri dan berada untuk selama-lamanya. Ini kalimat adalah menurut penterjemahan di dalam bahasa Tionghoa. 你问我名叫什么？你问我是谁？我告诉你，我是自由永有的上帝. Saya adalah Allah yang berada pada diri dan berada untuk selama-lamanya. Di dalam seluruh buku kitab daripada agama-agama, daripada kitab seluruh dunia, hampir tidak ada kalimat yang berani mengatakan, aku adalah yang berada pada diri dan aku adalah keberadaan yang sampai selama-lamanya. Kecuali di dalam buku Keluaran pasal 3 ayat ke-14. Saudara tahu tidak apa yang dijawab oleh Tuhan? Ada kalimat yang tidak pernah muncul di dalam sejarah. In all the books of religion in the whole world, there's not even one sentence like this. Tak ada kalimat sama seperti Keluaran pasal 3 ayat 14. Tuhan berkata, aku adalah yang berada pada diri dan berada sampai selama-lamanya. Di dalam semua kitab, semua agama, hanya satu kalimat mirip ini. Tapi kalimat itu bukan yang bicara Allah sendiri. Itu tafsiran manusia mengenai siapa Tuhan itu. Kalimat yang paling mirip dengan kalimat di dalam Keluaran 3:14 itu muncul di dalam buku Tao Te Ching pasal 25 yang ditulis oleh Lao Tzu. Dia mengatakan firman berdikari dan tidak berubah. Berdikari akhirnya menjadi merdeka yang dipakai oleh seluruh dunia pada waktu pemerintah mengatakan kami menjadi negara merdeka, pakai istilah yang sama dengan kuno bahasa Tionghoa 2600 tahun lalu, Tuli, independent, American independent, China independent, Indonesia independent, Inggris independent, Perancis independent, Germany independent, all the countries independent. Khususnya setelah peperangan dunia pertama, banyak negara mengumumkan kami sekarang merdeka. Kami independen. Tahun 45 Indonesia mengatakan kami independen. Kami tidak lagi dijajah oleh Belanda. Kami sekarang merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Menjadi lagu kebangsaan yang paling gagah itu. Saudara-saudara, istilah independen yang dipakai di abad ke-20 mulai daripada 2600 tahun lalu muncul di dalam buku Tao Te Ching yang ditulis oleh Lao Tzu, sarjana, seorang filosof Tionghoa yang lebih tua kira-kira 40 tahun dari Konghucu. Independen berarti
no source, no foundation, no reasoning, no beginning of others. I myself independent. Merdeka berarti tidak perlu ada yang memulai, tidak perlu ada yang memberikan, tidak perlu ada yang melahirkan, karena saya sendiri berada pada diri. Itu namanya merdeka. Itu namanya independent. Lao Tzu tulis, tuli bukai, tambahlah satu kalimat, tidak berubah untuk selama-lamanya. Kalimat mengenai siapakah Allah. Allah harus dimengerti permulaan. Tidak ada fondasi. Tidak yang mencipta. Tidak yang melahirkan. Dia ada pada sendiri. Itu baru Allah. Allah harus dimengerti dengan kalimat kedua. Dia tidak pernah berubah. Dan pernah berubah sampai selama-lamanya. Barulah dia Allah. Pada waktu Musa tanya, siapakah namamu? Siapakah engkau? Apa namamu? Tuhan Allah menjawab, I am the independent one. I am the unchangeable one. I am immutable, unchangeable, forever ever the same one. Di Alkitab yang bicara Tuhan Allah. Jadi Allahnya orang Kristen, Allahnya Alkitab adalah Allah yang hidup pada diri dan memperkenalkan diri kepada manusia sebagai Allah yang hidup. Saudara-saudara, kalau saya memperkenalkan Ivan Kristiono, siapa dia? Saya bicara tentang namanya, tentang sifatnya, tentang studinya, tentang pengalamannya. Engkau bilang, saya kenal Ivan. Saya tanya, dari mana? Dari perkenalan Stephen Tong. Jadi, kalau saya tidak kenalkan, engkau tidak tahu dia. Kalau saya tidak mengatakan tentang riwayatnya, engkau tidak ngerti dia. Tetapi bedanya, kalau yang bicara adalah Ivan Kristiono sendiri. Saya namanya Ivan Kristiono. Saya lulus dari sekolah mana. Saya pernah melayani di mana. Sekarang saya menjadi hamba Tuhan yang berada di dalam gereja Reform Injil Indonesia. Dia yang bicara. Saudara-saudara, adakah Allah yang berbicara memperkenalkan sendiri di dalam agama lain? Tidak ada. Tapi Allah yang dilukiskan oleh Lao Tzu. Dari tidak direct, tidak otomatis, tidak berbicara sendiri. Satu-satunya agama yang Allah berbicara memperkenalkan diri, yaitu kitab suci orang Kristen. The only God who introduced himself, who recommend who is he, is the Bible of Christianity. Hanya di dalam Injil, di dalam buku orang Kristen, Allah berbicara untuk memperkenalkan siapa Allah sendiri kepada manusia. Yaitulah khotbah hari ini. Sudah 4 minggu kita bicara tentang Musa ketemu Allah. Tapi minggu ini paling penting, karena minggu ini kita memberitahu kepada saudara tentang ciri khas, keunikan kalimat ini. I am who I am. Yang bicara bukan orang lain. Yang memperkenalkan bukan orang ketiga. Tetapi yang bicara orang pertama, yaitu Allah sendiri. Memperkenalkan Allah sendiri. Saudara-saudara, when God introduced himself, he speak about who is he. He introduced about what is the name of he himself. And he say, I am who I am. Di dalam bahasa Indonesia, makan, yaitu makan. Waktu saya makan, saya tidak peduli kapan. Pokok makan yaitu makan. Kemarin, makan. Hari ini, makan. Besok, makan. Tidak ada perubahan di dalam waktu yang berjalan, waktu yang berproses, waktu yang mengalami prosedur. Setiap hari istrinya makan. Kemarin, 我吃. 今天我吃. 明天我吃. Saya makan kemarin. Saya makan hari ini.
Besok pagi saya tetap makan. Tetapi di dalam bahasa Inggris tidak bisa. Kalau saya makan sekarang namanya I eat. Kemarin saya makan namanya I ate. Besok saya makan I will eat again. Jadi di dalam hal mengenai waktu, Inggris mempunyai 16 macam. Present, past, future, present continuous, present participle. Tomorrow adalah the future participle, future presence, future continuous. Ada 16 macam membedakan sifat waktu daripada kata kerja itu. Maka belajar Inggris lebih sulit dari belajar Indonesia. Karena belajar Indonesia pokoknya makan. Kapan makan pokoknya makan. Kemarin yang makan, hari dia makan. Engkau tak bisa bilang hari ini makan, kemarin makin. Tak bisa. Karena kemarin tetap makan. Tapi di Inggris tak bisa. I eat. Tomorrow I eat. Yesterday I eat. No. Yesterday I ate. Tomorrow I will eat. Hari ini I am eating. Saya sedang makan. Saya sudah makan. I have eaten. 16 macam. Tapi tak ada bahasa lebih rumit dari bahasa Greka. Di dalam bahasa Greka mengenai waktu, itu perubahannya 64 macam. Maka saudara yang belajar menjadi pendeta, belajar bahasa Greka, belajar kitab suci, engkau menyelidiki. Begitu rumit adanya. Kenapa Tuhan setelah pakai bahasa Ibrani, rubah menjadi bahasa Greka mengwahyukan perjanjian baru? Mengapa Tuhan memakai dan memilih bahasa Yunani untuk mengwahyukan kebenaran di dalam perjanjian baru mengenai Yesus Kristus? Karena perubahan sikap waktu yang rumit sampai 64 itu harus diselidiki. Baru engkau mengetahui bagaimana cara Allah bekerja. Waktu Yesus lahir, Alkitab mengatakan setelah saatnya sudah tiba. When Kairos is coming. Maka Allah mengutus Yesus dilahirkan, inkarnasi menjadi manusia. Dan ini satu kali terjadi. Tak pernah terulang. Sehingga kita melihat dengan jelas Yesus datang ke dunia tidak pernah diulangi. Tidak pernah terjadi kali kedua. Karena waktunya yaitu saat itu. Hari Yesus lahir. Itu saat Kairos yang tidak pernah terulang. Saya bersyukur kepada Tuhan, agama Kristen begitu teliti. Perjanjian baru begitu rumit. Dan waktu Yesus lahir dikatakan satu kali, tidak pernah terulang lagi. Lain dengan kita makan saben hari sama. Di dalam Alkitab begitu teliti, begitu akurat, dan begitu rumit menjelaskan kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita mendengar kalimat waktu Musa menanya, siapakah engkau Tuhan? Apakah namamu? Allah tidak memberi semacam nama spesifik seperti orang lain. Allah cuma mengatakan, you ask my name, saya tidak menghina pertanyaanmu. Saya tidak menolak pertanyaanmu. Saya tidak melecehkan keberanimu, berani tanya nama saya. Allah menjawab dengan jujur. Allah menjawab dengan spontan. Allah menjawab dengan bertanggung jawab. Dan jawaban itu adalah jawaban yang tidak pernah muncul kitab agama lain. Hanya muncul di dalam kitab suci. You ask my name? You want to know who am I? Now listen. I am who I am. Waktu Musa tanya Tuhan, siapakah engkau? Apakah namamu? Tuhan Allah menjawab dengan gamblang, dengan jujur, dengan jitu, dan dengan sama sekali tidak kompromi. Aku adalah
yang berada pada diri, dan aku adalah yang berada sampai selama-lamanya, tidak berubah. Itulah saya. Waktu Tuhan menjawab dua fase daripada makna keberadaan dia. Dia telah mensikapkan apa yang dilukiskan oleh Lao Tzu, apa yang dimengerti oleh independent and forever, unchangeable, forever and ever. Aku adalah yang ada tanpa sumber. Aku yang independen dalam diri. Dan aku adalah yang tidak berubah untuk selama-lamanya. I am immutable. I am unchangeable. I am existing in myself. I am without beginning. I am without foundation. I am without someone who caused me to exist. Aku berada bukan karena ada yang mengakibatkan saya berada. Saya berada pada diri sendiri. Saudara-saudara, saya mau tanya, selain Tuhan yang ada pada diri sendiri, adakah siapa di dalam seluruh alam semesta yang ada pada diri sendiri? Tidak ada. Tidak ada satu keberadaan yang ada pada diri sendiri. Semua orang perlu fondasi. Semua orang perlu penyebab. Semua perlu satu sumber. Perlu sesuatu permulaan dari orang lain. Engkau berkata, saya Stephen Tong. Siapa engkau? Saya anak orang lain yang menjadi papaku, yang menjadi mamaku. Mereka lah indukku. Mereka lah sumberku. Mereka fondasiku. Jikalau tidak ada papa yang mau menikah dengan mama, jikalau tidak bersetubuhan antara laki-laki itu dan perempuan itu, tidak mungkin saya dihamilkan. Tidak mungkin saya bertumbuh di dalam rahim. Tidak mungkin saya menjadi janin. Tidak mungkin saya menjadi anak laki-laki yang dilahirkan oleh kedua sumber itu. Dan engkau tanya, Stephen Tong dari mana? Stephen Tong daripada papanya Stephen Tong. Stephen Tong dari mamanya Stephen Tong. Siapa yang menentukan mereka menikah? Bukan saya. Saya tidak pernah anjurkan. Saya tidak pernah memberikan nasihat. Papa, nikahlah sama perempuan itu. Tidak pernah. Saya hanya hasilnya. Saya hanya buahnya. Saya bukan sumbernya. Jadi saya ada hasil dari sumber yang disebut papa saya dan mama saya. Waktu papa saya memilih mama saya, tidak perlu nasihat saya. Waktu papa mama menikah, tidak perlu disetujui saya. Saya hanya menjadi sesuatu akibat, sesuatu buah melalui pertemuan papa dan mama. Dan akhirnya saya dilahirkan dari rahim ibu saya. Who am I? I am a result of the encounter between my father and my mother. Kenapa? Karena mereka yang dipakai Tuhan menjadi induk saya yang bertemu, hamil, dan melahirkan saya. Saya sebagai hasil. Saya bukan sebab. Saya sebagai buah. Saya bukan penyebab. Saya sebagai sesuatu kristalisasi daripada persetubuhan papa dan ibu. Mereka menghasilkan saya. Lalu engkau tanya, papa dari mana? Papa dari papanya papa. Papa dari mana? Dari papanya papa. Papa punya papa dari mana? Dari papanya papa. Terus akhirnya, sumber pertama dari mana? Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan sumber segala sesuatu. Tuhan induk segala sesuatu. Tuhan menghasilkan sesuatu melalui ciptaan pertama, namanya manusia, Adam. Berbuah melalui Hawa, melahirkan anak Kain, melahirkan anak Habel, melahirkan anak Said, lalu terus turun menurun menjadi berpuluh-puluh miliar
di dalam dunia ini. Saya bukan berada pada diri. Saya berada pada keberadaan yang lebih dulu dari saya. Dan keberadaan lebih dulu dari saya berada daripada keberadaan lebih dulu dari dia. Itu sebab no one is I am. Yang mengatakan I am who I am, bukan manusia. Yang mengatakan saya ada keberadaan pada diri yang mencipta manusia. Siapa dia? Tuhan Allah. Tuhan Allah perlu dilahirkan? Tidak. Tuhan Allah perlu permulaan? Tidak. Tuhan Allah perlu dicipta? Tidak. Sang pencipta adalah yang bukan dicipta. Semua, 1, 2, 3. Semua ikut, 1, 2, 3. Adalah yang tidak dicipta. Karena Allah tidak dicipta, maka Allah berada, tidak perlu sumber yang lain. Allah berada pada dirinya Allah sendiri. I am who I am. Inilah Tuhan yang sejati. Dalam lain agama disebut Tuhan. Permulaan yang lain, mereka bukan berada pada diri sendiri. Tapi Allah yang sejati tidak perlu dimulai, tidak perlu dilahirkan, tidak perlu dicipta oleh yang lain. Karena mereka sendiri ada sumber sendiri. Aku adalah yang berada pada diri. Aku adalah yang berada untuk selama-lamanya, tidak mengalami perubahan. Itulah nama Tuhan. I am who I am. Pada waktu Musa tanya kepada Tuhan Allah, Allah tidak melecehkan, Allah tidak menolak, Allah tidak menghina, Allah tidak mendiamkan. Allah dengan jujur, dengan benar, dengan akurat langsung menjawab, aku adalah yang berada pada diri, dan aku adalah yang berada sampai selama-lamanya, tidak pernah mengalami perubahan. Itu dan nama Allah yang sejati. Malam hari itu, pada waktu Musa ketemu dengan Tuhan Allah, dia menjawaban yang paling akurat, jawaban yang paling benar. Allah sendiri adalah yang berada pada diri, yang berada sampai selama-lamanya tidak berubah. Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Beritahu kepada orang Israel yang kirim engkau adalah I am who I am. Saudara-saudara, Musa orang pertama yang dipanggil untuk menyelamatkan dunia. Musa orang pertama yang beritahu kepada Israel ada juru selamat menolong mereka keluar dari penindasan orang Mesir, keluar dari penganiayaan orang-orang Mesir yang kejam, dan Allah yang kekal itu sekarang masuk ke dunia. Hari itu panggilan Allah kepada Musa adalah berarti yang kekal bertemu yang sementara. Yang dari kekal sampai kekal berbicara memanggil manusia yang dari lahir sama mati sama berapa puluh tahun. Now I am calling you. The one who is I am who I am calling you. You bukan I am who I am. Semua mengetahui Allah kekal, manusia tidak kekal. Kalau tanya Allah dulu bagaimana? Dulu saya Allah. Sekarang bagaimana? Sekarang saya adalah Allah. Besok bagaimana? Saya tetap adalah Allah. Yang ada dulu, yang ada sekarang, yang ada selamanya, yang tidak berubah dari kekal sampai kekal, itu Tuhan Allah. The one who was and I am. The one who is, still I am. The one who will be and still I am forever. Itulah Tuhan Allah. Bolehkah engkau mengatakan I am who I am? Tak mungkin. Bolehkah kita menyebut diri I am who I am? Tak boleh. Karena apa? Karena you mengalami proses. Waktu kecil, you were. And you sebut diri I was. I was a boy. Now
I am a man. Afterward, I will become very old. After all, I become a corpse. Saya dulu bayi. Saya dulu remaja. Saya dulu pemuda. Sekarang saya menjadi orang dewasa. Saya sekarang mulai tua. Saya akan lebih tua. Sudah lebih tua. Lebih-lebih tua. Sudah lebih-lebih tua. Makin-makin tua. Setelah sangat tua, saya akan mati. I was a boy. I am a man. I will be an old man. And finally I will be a corpse. Saya dari bayi sampai menjadi mayat di dalam perubahan. Saya bukan I am who I am. Tapi pada Tuhan Allah mengatakan, I am who I am. Dia tidak pernah mengalami I was. Dia tidak mungkin berubah menjadi I will be. Tuhan akan berkata, I am who I am. Before I am. Sekarang saya I am. Besok tetap I am. No change. No mutable. I will be always the same. Same God forever and ever. Dari ratusan ribu jutaan tahun lalu saya begini. Sekarang saya tetap begini. Berjutaan tahun kemudian saya tetap begini. You perlu standar kepadaku. Karena you di dalam perubahan. You di dalam kerusakan. Di dalam proses menuju kepada kematian. You berubah. Dan you standar kepada saya. Pada waktu Allah berbicara dengan Musa. Waktu Tuhan Allah memanggil Musa. Musa sedang bertemu dengan Allah yang abadi. Allah yang berubah. Allah yang kekal. Menyatakan kehendak kekal. Untuk memakai manusia yang tidak kekal. Menjalankan rencana kekekalan Allah di dalam sejarah. Ini satu hal yang terlalu besar. Pada waktu tahun 1957. Stephen Tong masih umur 17. Masih seorang remaja yang sehat. Yang gagah. Yang muda. Waktu itu panggilan Tuhan datang kepada Stephen Tong. Dan hari itu saya mengatakan, Tuhan, saya takluk kepadamu. Saya menyerahkan diri kepadamu. Saya mau menjadi hambamu. Tuhan mengatakan, you, the changing one, submit to me, unchangeable God. I will guide you. I will lead you. Pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak berubah. Selama 68 tahun, Tuhan terus memimpin saya. Dari umur 17 sampai umur 84. Tuhan tidak berubah. Yang berubah saya. Saya dari muda menjadi tua. Saya dari kuat menjadi lemah. Saya dari sehat menjadi sekarang banyak penyakit. Karena saya manusia berubah. Tapi Tuhan tidak berubah. Tuhan berkata, Musa, hari ini saya ketemu dengan engkau. Tahu tidak aku memanggil engkau? Ya Tuhan, engkau memanggil saya. Untuk apa memanggil saya? Saya mau engkau yang berubah. Menjalankan kehendakku yang tidak berubah. Puji Tuhan. Saya orang yang bisa tua. Bisa mati. Bisa berubah. Boleh menjalankan kehendak Allah yang tidak berubah. Sampai selama-lamanya. Saya tanya. Musa dipanggil Tuhan kapan? 3.500 tahun yang lalu. Musa kalau hidup sampai hari ini sudah lebih 3.500 tahun tuanya. Musa berubah, mati. Musa sudah mati, cucunya terus sampai sekarang. Sudah mungkin lebih 90 generasi. Konghucu lahir 2.600 tahun lalu. Sampai sekarang Konghucu generasi ke-78 masih hidup di Orchard Road di Singapura. Saya ketemu dia. Dia bilang, Konghucu, nenek moyang saya 78 generasi yang lalu. Sekarang saya cucu buyutnya yang ke-78. Kalau Konghucu 2.500 tahun. Cucu buyutnya sudah 78 generasi. Musa kalau hidup sampai sekarang. Musa punya cucu buyut.
Mungkin sudah 90, sudah 100 generasi. Kira-kira 31 generasi. 3.500 tahun. Mungkin lebih 100 generasi. Tapi semua mati. 35 generasi mati. Tapi Tuhan mengatakan, I am who I am. Allah yang memanggil Musa adalah Allah yang tidak mati. Amin. Allah yang tidak berubah memanggil manusia yang sementara melakukan kehendaknya. Ini satu peristiwa yang besar. Tak pernah Allah panggil seekor macan melakukan kehendaknya. Tak pernah Tuhan Allah panggil seekor kuda melakukan kehendaknya. Allah hanya memberi panggilan kepada manusia. Hari ini ada orang sekolah teologi. Di seminari kita. Ada orang belajar menjadi hamba Tuhan. Semua yang melakukan kehendak Tuhan adalah menerima panggilan kekal dari Tuhan. Supaya kami menyerahkan hidup yang sementara. Menjalankan rencana Allah yang kekal. Untuk merubah seluruh sejarah dunia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah berkata kepada Musa. Tuhan sudah memanggil Musa. Dan Musa taat kepada dia. Demikian setiap orang yang taat kepada Tuhan akan menerima tugas, menerima rencana, menerima pimpinan Tuhan yang kekal untuk menjalankan hidup sementara supaya kita boleh dipakai Tuhan menggenapi rencana kekekalan dari Tuhan. Kini Tuhan memimpin kita dan memberi kekuatan kepada kita. Semenjak hari itu hidup Musa berubah. Hidup Musa tidak lagi menjadi pengembala. Dia mulai beritahu kepada mertuanya, saya berhenti menjadi gembala dombamu. Saya mulai berubah sifat pekerjaanku. Karena Allah telah memanggil aku. Maka Musa bawa istrinya menuju ke Mesir. Karena mulai hari ini karyanya berubah. Rencana hidupnya berubah. Pimpinan Tuhan berubah. Dia akan mengalami 40 tahun terakhir. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Tahapan hidup akan berubah kalau Tuhan mengunjungi. Engkau akan bersifat berlainan dengan dulu kalau engkau taat panggilan Tuhan. Stephen Dong tidak lagi kembali menjadi guru. Dulu saya guru. Dulu saya mengajar. Setelah Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Saya menjadi pendeta. Saya berkhotbah. Dulu kelas yang saya ngajar 50 orang. Sekarang saya kadang-kadang khotbah kepada puluhan ribu. Pernah khotbah satu hari kepada 100.000. Karena panggilan Tuhan, rencana yang kekal sudah tiba. Mari kita mengabdi kepada Tuhan. Kita Tuhan bangkitkan dari kita banyak hamba Tuhan yang boleh dipakai Tuhan luar biasa. Kiranya Tuhan memakai engkau lebih daripada Tuhan memakai saya. Mari kita tunduk kepala. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau yang kekal, tidak meninggalkan manusia yang sementara. Engkau yang abadi, mau pakai manusia yang sementara. Menjadi umatmu, menjadi hambamu, melangsungkan kerjaan, melakukan kehendakmu. Dengar doa kami Tuhan. Di dalam panggilan Tuhan kepada Musa, berilah kesadaran kabar kami. Minggu demi minggu, lebih mengerti engkau Allah yang sejati. Engkau Allah yang berada pada diri. Engkau Allah yang tidak dicipta. Engkau Allah yang memakai manusia. Berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.